Hai Cancer, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Lucky yang siap bacain energi kalian di bulan Agustus. Seperti biasa ini general reading, jadi ambil yang sesuai dan tinggalkan yang tidak sesuai. Jangan paksain untuk sesuai. Cross watcher siapapun kalian yang sedang berurusan dengan Cancer, kalian welcome untuk join karena energi kita suka tuker. Jadi sangat mungkin pesannya juga buat kalian. Kalau nggak sesuai, gue saranin untuk nonton Sun Sign, Cancer, juga Moon Sign, dan rising atau ascendant sign kalian. Kalau yang belum terbiasa nonton channel gue saranin untuk nonton playlist 12 rumah astrologi karena itu sangat bisa membantu kalian untuk ikut paham bagaimana gue baca tarot. Oke. Langsung aja gue mulai dengan Lenormand. Ya. Untuk melihat apa yang terjadi pada Cancer di bulan Agustus, 3 kartu aja. Apa yang terjadi pada Cancer di bulan Agustus. Tiga kartu aja. Apa yang terjadi pada Cancer di bulan Agustus? Gak mau keluar ya? Okay. Fox, Cross, Ring, Under the Deck, Clouds. Ya mati. Maaf. Jantung bacaan kalian, Fox. Kalian mencoba, you are smart as. Sorry. Fox itu dia pintar berkelit, dia sangat berakal gitu. Jantung bacaan kalian mencoba untuk mengakali tanggungan atau tanggung jawab, beban kepada pembayarannya. Maksudnya ini ring ini komitmen ya. Kalian mencoba untuk berkelit dengan komitmen. Kontrak. Kalian lebih milih untuk berkomit ya. Komitmen, lebih milih kontrak kerjasama ya, atau ini juga bayar dibanding harus menanggung beban. Baiklah, selama itu bisa ya kan, why not? Alam bawah sadar kalian nggak jelas. Ini juga bisa dibilang ini ya, pembayaran, jatuh tempo. Nggak hanya kontrak, kerjasama, komitmen, tapi juga masa pembayaran. Oke Cancer, segitu aja dari Lenormand. Mungkin ini berkaitan dengan ibu ya, seorang ibu yang punya kuasa. Oke, gue langsung aja ke Lightseer Tarot ya, Lightseer Tarot. Gue biasa pakai Lucky Tarot, tapi udah mulai bosen, jadi gue pakai ini aja untuk buka 12 kartu yang mewakili 12 rumah astrologi ya. Nggak akan gue baca semua 12 kartu, tapi hanya kartu-kartu yang bersinggungan dengan energi yang ada di bulan ini ya. Seperti biasa, karena gue lagi bacain Cancer ada di rumah pertama, rumah kedua Leo, rumah ketiga Virgo, dan seterusnya. Oke. Apa yang Cancer perlu ketahui di bulan Agustus dengan segala pergeseran energi planet yang ada di bulan ini? Dampaknya apa dalam setiap aspek kehidupan Cancer? Rumah pertama, rumah Cancer, The Wheel of Fortune.
Rumah kedua, rumahnya Leo, The Judgment. Rumah ketiga, rumahnya Virgo, untuk Cancer tetap The Devil. Rumah keempat untuk Cancer itu ada Cancer, Leo, Virgo, Libra, ada Strength. Rumah kelima, rumahnya Scorpio, untuk Cancer ada The Chariot. Rumah keenam, rumahnya Sagittarius, kalian dapat The Star. Rumah ketujuh, rumahnya Capricorn, ya, untuk Cancer kalian dapat The World. Rumah ke-8, rumahnya Aquarius, buat Cancer kalian dapat The Moon. Rumah ke-9, rumahnya Pisces, buat Cancer tetap ada The Emperor. Rumah ke-10, rumahnya Aries, buat Cancer ada The High Priestess. Rumah ke-11, rumahnya Taurus, ada The Tower. Rumah ke-12, rumahnya Gemini, buat kalian ada The Temperance. Under the deck, The Lovers. Gue akan mulai dari tanggal 28 Juli ya, karena ada special event New Moon di Leo, Jupiter retrograde di Aries, dan aspek planet Merkuri di Leo konflik dengan Uranus di Taurus. Artinya untuk Cancer apa sih energi-energi itu? New Moon di Leo, rumahnya Leo buat Cancer itu ada di rumah kedua. Rumah kedua itu tentang bagaimana kalian menilai, menghargai, mencintai, ya, apa sih yang berharga, bernilai buat kalian, termasuk diri kalian sendiri, ya. Bagaimana kalian menilai your value system. Oke. Rumah kedua di rumahnya Leo, di mana di situ juga ada matahari, ya. Kalian dapat The Judgment, your value system. Mungkin kalian sudah salah menilai di masa lalu, jadi kalian kali ini dapat kesempatan kedua untuk memperbaiki, merubah, mengakhiri apapun itu, ya, dengan cara yang berbeda. Oke, ini energinya Scorpio. Di rumahnya Scorpio, buat kalian ada di rumah kelima, karena ini energi Scorpio. Di rumah kelima, di rumahnya Scorpio buat Cancer itu tentang, ya, rumah kelima itu tentang romance, love affairs, tentang anak-anak, tentang bagaimana kalian mengekspresikan diri, tentang bagaimana kalian having fun, ya. Kalian dapat The Chariot. Kalian akan mampu mengendalikan sisi gelap dan sisi terang kalian sendiri, sehingga kalian akan mendapatkan kemenangan, ya, untuk moving forward, untuk maju terus, untuk move on. Ini energi kalian loh, The Chariot, ya, energi kalian Cancer. Dan di rumahnya Cancer, di rumah pertama itu adalah self image, bagaimana kalian ingin dilihat oleh orang lain, tentang citra diri kalian sendiri. Kalian dapat The Wheel of Fortune, roda keberuntungan. Ini energinya Jupiter, dan Jupiter retrograde di Aries. Jupiter itu planet keberuntungan dan planet terbesar di galaksi kita. Dimanapun Jupiter berada, ya,
rumah tentang apapun rumah itu akan dikasih kaca pembesar, ya, yang mana dia pembawa keberuntungan, ya, dan itu juga karma spiritual. Bagaimana kalian menembus batas-batas yang kalian ciptakan sendiri, oke, nilai-nilai pemahaman kalian sendiri, ya. Dan itu hanya dengan kesadaran kalian, bukan karena disuruh, diorder, ya. Di rumahnya Aries buat Cancer itu rumah ke-10. Rumah ke-10 itu tentang karir, reputasi, dan long term goals. Kalian dapat The High Priestess. Ini energi Cancer atau juga Pisces. Yang jelas di sini ada silence. Kalian lagi silence. Kalian lagi diam, banyak diam, ya. Kalian lagi mencermati, mencoba mencari aspirasi. Ini di rumahnya Aries, ya. Jupiter retrograde. Jupiter retrograde itu sampai 5 bulan ke depan, cukup lama, ya. Retrograde itu dia bukannya mundur, ya. Planet Jupiter itu cuma diam, tapi buminya terus berputar, seakan-akan planetnya mundur. Karena mundurnya lama, itu sangat mungkin dia akan mundur ke Pisces, sampai ke Pisces. Di Pisces kalian dapat The Emperor, energinya energi Aries. Ada entrepreneur. Jadi bagaimana kalian menembus batas-batas kalian sendiri untuk menjadi entrepreneur, untuk menjadi leadership. Kalian mencoba untuk mengambil aspirasi, mencari aspirasi dari seorang entrepreneur mungkin, oke. Yang jelas kalian sadar kalau nasib dan hidup kalian itu, kalian punya kuasa akan nasib dan hidup kalian sendiri. Dan Jupiter retrograde itu fungsinya adalah bukan fungsinya, temanya adalah shifting fokus, ya. Fokus kita itu berubah dari yang eksternal ke internal. Jadi lebih fokus pada dalam diri kita sendiri. Apa yang bisa, nilai-nilai dari dalam diri kita sendiri, apa yang bisa kita ciptakan, gitu. Arahnya kemana? Yang membawa keberuntungan buat gue tuh apa? Dan gue bisa bangun apa, ciptakan apa? Karena kita makhluk kreatif, kan. Jupiter itu tentang visi. Merkuri di Leo konflik dengan Uranus di Taurus. Nah, penilaian kalian akan apapun itu yang berharga, entah kalian memandang diri kalian cukup berharga atau enggak, yang jelas mindset kita. Merkuri itu tentang mindset, persepsi, dan komunikasi, ya. Bagaimana kita menilai, berdasarkan apa, atas dasar apa? Konflik dengan Uranus di Taurus. Rumahnya Taurus itu ada The Tower. Rumahnya Taurus itu ada di rumah ke-11. Rumah ke-11 itu tentang lingkungan sekitar kita, tentang network, tentang society, tentang pertemanan, sahabat, tentang aspirasi kita terhadap lingkungan sekitar kita, tentang rasa kemanusiaan, tentang keadilan sosial, tentang harapan-harapan kita. Sosial media, konflik. Nilai-nilai yang kalian pegang konflik dengan lingkungan kalian sendiri. Dan ada Tower. The Tower itu sesuatu yang mengejutkan, dan bahkan ngagetin. Ini energi Mars.
Mars juga ada di Taurus tanggal 28 Juli. Mars itu tentang kayak action, tindakan kita ya. Dan di Taurus itu juga ada North Nodes yang mana juga adalah fokus kita ke depannya sama 1,5 tahun ke depan itu ada di Taurus. Jadi kalian ingin bangun apa untuk sekitar kalian, lingkungan sekitar kalian, dengan network kalian, dengan pertemanan kalian, ya kalian ingin bangun apa? Ya itu yang ada konflik dengan nilai-nilai kalian sendiri, ya, yang berharga buat kalian. Dan Uranus, Merkuri konfliknya sama Uranus. Uranus itu tentang jati diri, tentang terobosan-terobosan, tentang Uranus itu sifatnya berontak, pendobrak. Hal-hal yang sifatnya udah nggak relevan. Tanggal 3 Merkuri masuk ke Virgo Merkuri masuk ke Virgo, meninggalkan Leo. Virgo Virgo buat Cancer itu ada di rumah ketiga. Rumah ketiga itu tentang persepsi, mindset, komunikasi, pengetahuan dan wawasan, pengalaman yang kalian dapatkan dari kecil hingga saat ini, ya. Dan rumah ketiga itu juga tentang higher education, ya. Local travel. Kalian dapat the devil. The devil itu sifatnya takut-takutin, sukanya takut-takutin, ya. Supaya kita tidak mengambil resiko, supaya kita untuk stay di zona nyaman, untuk kita selalu terikat pada apapun itu, tidak menjadi yang lebih baik dari yang kemarin. The devil ini energinya Capricorn. Nah ini di rumah Virgo. Merkuri di Virgo itu suka menganalisa everything, every single thing, apapun dianalisa, dan suka mengingat-ingat sampai ke detail. The devil is in details. Sadarin ya, di saat kita makin mendetil, semakin kita terjerat, bikin ruwet hati. Nah, the devil ini energinya Capricorn. Capricorn buat kalian itu di rumah ke-7. Rumah ke-7 itu tentang relationship dan partnership. Relationship dengan diri kalian sendiri, your higher self, ya, internal atau eksternal dengan sesama, dengan orang lain. Dengan orang lain ini bisa sifatnya personal atau profesional, partnership. Rumah ke-7 kalian, rumahnya Capricorn, ya, itu kalian dapat the world, suatu yang berakhir, entah itu status relationship kalian atau partnership kalian yang berakhir, ya. Entah itu kerjasama bisnis, entah itu pernikahan, ya. Yang jelas bisa jadi dari lajang menikah, bisa jadi menikah melajang. Karma yang selesai, berakhir, udah balik ke nalarnya, udah balik gitu, udah balik ke titik nol. Ini energi Saturn. Saturn ada di Aquarius. Saturn ada di Aquarius. Saturn itu karma duniawi. Dalam relationship kalian, kalau ya ada karma duniawi yang memang harus dikelarin. Dampak dari karma duniawi itu ke situ, entah itu perkawinan, entah itu partnership, ya, bisnis. Anyway, ini energinya Aquarius. Di rumahnya Aquarius itu di rumah ke-8 buat kalian. Di rumah ke-8 itu tentang bagaimana kalian berbagi dalam kebersamaan, entah hal-hal yang sifatnya milik bersama, entah itu finansial, properti, asuransi, seks, intimacy, mistis, tabu, kontrol, power. Itu di rumah ke-8. Rumahnya Aquarius, dan di situ ada Saturn. Kalian dapat the moon, energi kalian sendiri. The moon sangat emosional,
kalian sangat-sangat emosional, sesuatu ada yang kalian pendam, kalian tidak ungkapkan, ya, ada rahasia. Ini energi Cancer di rumah Cancer, di rumah pertama, yaitu tentang self image, citra diri kalian sendiri, ya. Kalian dapat the wheel of fortune, roda keberuntungan, energinya Jupiter. Jupiter ada di Aries dan retrograde. Di rumahnya Aries ada silence. Mungkin kalian sangat emosional dan intuitif dalam karir, ya. Batasan-batasan kalian sendiri, bagaimana kalian melampaui batasan-batasan yang kalian ciptakan sendiri, penilaian-penilaian kalian sendiri, pemaham bagaimana apa yang menilai buat kalian. Dan ini karma spiritual kalian, berkah spiritual kalian, bagaimana kalian menembus batas-batas kalian sendiri, karma duniawi kalian. Karena Saturn, ya, ada di sini. Ada hal-hal yang terpendam yang kalian itu demi citra diri kalian sendiri, yang kalian harus bisa menembus batas-batas itu. Oke. Dan Merkuri di Virgo dan Jupiter shifting fokus, ya, ke internal, supaya kita bisa lebih menjadi yang bertanggung jawab, lebih dewasa, lebih mawas diri, ya, sadar diri. Anyway, tanggal 11 Venus meninggalkan Cancer masuk ke Leo. Venus itu tentang money, tentang uang, tentang materi, tentang your value system, ya, tentang relationship, juga harmoni. Itu semua berdasarkan apa yang, bagaimana kalian menilai, persepsi kalian sendiri, bagaimana kalian merawat itu. Oke. Tanggal 11, masih tanggal 11, purnama di Aquarius. Purnama itu konotasinya adalah ending, ya, ending. Secara general purnama di Aquarius, karena Aquarius itu sebenarnya rumahnya ke-11 secara general, ya, bukan buat Aquarius, bukan buat Cancer. Secara general itu di rumah ke-11. Rumah ke-11 itu tentang society, tentang network, tentang friendship, tentang sosial media, tentang aspirasi kalian, tentang harapan-harapan kalian terhadap lingkungan sekitar, rasa kemanusiaan, keadilan sosial, ya. Kalau memang ada kalian berada di lingkungan yang tidak mendukung kalian untuk bisa maju, sudah saatnya kalian tinggalkan, karena nggak selaras dengan menjadi yang lebih baik, artinya toxic. Okay. Sedang, ya, di rumah ke-8, rumahnya Aquarius, purnama di Aquarius, kalian dapat the moon, ya. Jadi bagaimana kalian berbagi, ada hal-hal yang bikin kalian sangat emosional, tertekan, atau kalian tidak ungkapkan, ya, yang memang itu karma spiritual kalian yang kalian harus bisa tembus. Bagaimana kalian mengungkapkan itu, karma duniawi dengan relationship. Karena apapun itu nanti akan tercermin, nggak, apa yang terjadi di dalam kita mewujud keluar. Jadi bagaimana relationship kita dengan diri kita sendiri dulu. Karena kalau kita tidak memahami itu,
ya, itu akan tercermin keluar dan mewujud. Apapun itu bentuknya, entah itu pasangan, pacar, suami, istri, bahkan partner bisnis, bahkan keluarga, sama. Ada karma duniawi yang harus diselesaikan. Yep, pembayaran. Ikatan-ikatan duniawi. Oke. Saturn pun di situ. Oke. Tanggal 20 Mars masuk ke Gemini meninggalkan Taurus. Meninggalkan Taurus, ya. Gebrakan-gebrakan, kagetan-kagetan, ya. Secara sosial. Mars masuk ke Gemini. Mars di Gemini itu sifatnya sangat fleksibel, ya. Karena keponya, karena curiosity-nya gitu. Jadi dia sana kemari gitu. Nggak bisa diem kesana. Mars itu tindakan. Nah, di rumah ke-12, rumahnya Gemini, itu tentang yang tidak terdefinisi, tentang kegelapan, tentang yang bukan materi, artinya juga spiritual, alam bawah sadar, karma itu sendiri, ending, closure. Kalian dapat Temperance. Kalian diminta untuk bersabar dengan proses healing kalian sendiri, untuk bisa menyadari, karena bersabar di sini bukan berdasarkan waktu, tapi kesadaran kalian sendiri yang akan menentukan. Kalau kalian belum menyadari, waktu tidak berpihak. Di saat kesadaran kita mencapai yang memang kita perlu ketahui, perlu sadari, semuanya akan menyelaras. Ini energi Sagittarius. Buat Cancer, rumahnya Sagittarius itu di rumah ke-6. Rumah ke-6 itu itu tentang kesehari-harian, kebiasaan, rutinitas, tentang kesehatan, tentang bagaimana kalian melayani orang lain, tentang bagaimana kalian menggunakan waktu kalian sendiri, mengatur waktu kalian sendiri. Di rumah ke-6, di rumahnya Sagittarius, kalian dapat The Star. Ini juga healing juga, Kalau ini untuk kesadaran, kalau ini untuk nge-clearing your energy, ya. Dan you will get what you wish. Kalian akan mendapatkan apapun yang kalian harapkan, ya. Semua harapan kalian akan menjadi nyata, tapi dengan satu syarat. Kalian menjadi diri kalian sendiri dulu. Lepaskan energi-energi yang bukan diri kalian. Kita kan saling bertukar energi, ya, dengan lingkungan kita, bahkan dengan benda-benda, ya. Dan kita selalu terkontaminasi, selalu. Makanya butuh liburan yang biasanya kita ke nature, ke alam, karena alam itu menetralkan energi-energi. Clearing your energy, ya, dari yang energi bukan kalian. Energi Aquarius lagi, The Moon. Bebaskan diri kalian dari yang bukan kalian. Kalian akan dapatkan apapun yang kalian inginkan. Tanggal 22 Matahari meninggalkan Leo, masuk ke Virgo. Matahari akan menyinari si setan yang suka nakut-nakutin dalam persepsi kalian sendiri, dalam pemahaman kalian sendiri. Kalian akan diberi terang, pencerahan, ya.
bagaimana kalian berkomunikasi mungkin dengan kakak, adik, ya, sekitar lingkungan dekat kalian. Ikatan-ikatan yang selalu bikin kita stay di zona nyaman kita. Ini energi Capricorn, di rumah Capricorn ada di rumah ketujuh, ya kan, relationship and partnership yang sudah berakhir karma duniawi. Tanggal 24 Uranus retrograde di Taurus, rumahnya Taurus ya. Uranus itu pemberontak, Uranus itu penerobos, pendobrak ya. Dia selalu mempertanyakan hal-hal yang sifatnya status quo atau nggak relevan, udah nggak, dan dia inovator. Uranus retrograde itu sampai 5 bulan ke depan, dan energinya Uranus retrograde itu kita akan dapat banyak kesempatan selama 5 bulan ke depan untuk menghadapi ketakutan-ketakutan kita, sehingga kita bisa mendobrak apapun itu. Entah itu sifatnya lingkungan sekitar kita, aspirasi-aspirasi orang lain terhadap kita. Tanggal 25 Merkuri masuk ke Libra meninggalkan Virgo. Rumah Libra, rumah keempat buat Cancer ya, itu tentang home, family, tradisi, dan fondasi. Merkuri masuk ke Libra, kita lebih diplomatis dan lebih ramah ya. Dan kita jago bernegosiasi, itu energinya Merkuri di Libra. Nah, Libra itu ada di rumah keempat, home, family, dan tradisi. Jadi kalian dapat strength, energi Leo. Strength, kalian diminta untuk membangun kekuatan atau kepercayaan diri dari dalam, sehingga ada kekuatannya. Energi Leo buat Cancer adalah di rumah kedua, Judgment. Kalian dapat kesempatan kedua untuk mengakhiri, merubah, atau memperbaiki penilaian-penilaian yang lalu. Dan tinggalkan yang memang sudah tidak, yang when it's not working you can just leave behind gitu loh. Kalau yang memang udah nggak berguna, nggak bermanfaat, tidak bekerja, ya kan, tinggalkan. Nggak ada manfaatnya, nggak ada gunanya juga kita watering, kasih tanaman yang udah mati, mau diairin kayak gimana pun juga mati dia, ya kan. Merkuri di Libra. Tanggal 27 New Moon di Virgo. Mungkin tanggal 27 itu dengan energi New Moon di Virgo, kalian akan mendapatkan pemahaman-pemahaman baru. Alam bawah sadar kalian, The Lovers, energi Gemini. Kalian punya pilihan. Ya. Dan di rumahnya Gemini ada di rumah ke-12. Tentang hal-hal yang tak terdefinisi, tentang kegelapan, tentang karma. Ya. Tentang kita mau makan aja pilihan kok. Ya. Kita mau ngapain semuanya pasti ada pilihan. Jadi nggak mungkin nggak ada. Ya. Entah itu spiritual, entah itu alam bawah sadar kalian, juga sadarin dulu kan. Di rumahnya Gemini ada temperance, healing, proses. Bersabar pada proses healing kalian sendiri, pemulihan kalian sendiri untuk karma dan alam bawah sadar, sehingga kalian mendapatkan apapun yang kalian inginkan dalam keseharian. Anyway,
Kartu terakhir dari Mystical Wisdom. Petunjuk apa untuk Cancer? Petunjuk untuk Cancer di bulan Agustus, satu kartu aja please. New beginning. Ini sama Pisces. Begin your new life. Mulai kehidupan baru kalian. Oke Cancer, segitu aja. Semoga resonates dan berguna. Kalau iya jangan lupa untuk like, comment, and share.